Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Okti Nurdianti Akma dengan NIM 2302020004, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fakiran M. Hum. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai desain pembelajaran teks prosedur menggunakan modul pembelajaran Think, Talk, Write berbantuan media video tutorial pada siswa kelas 7. Sebelum pembahasan lebih lanjut, adapun pokok-pokok pembahasan yang akan dipaparkan. Yang pertama yaitu latar belakang, kedua definisi teks prosedur, ketiga definisi menulis, keempat model pembelajaran Think, Talk, Write, kelima media pembelajaran video tutorial, keenam tujuan pembelajaran, ketujuh langkah-langkah pembelajaran, kedelapan penilaian hasil belajar, dan yang terakhir simpulan. Desain pembelajaran teks prosedur menggunakan model pembelajaran Think, Talk, Write berbantuan media video tutorial pada siswa kelas 7 dilatar belakangi oleh keterampilan menulis seringkali kurang mendapat perhatian karena terbatasnya kemampuan guru dalam mengajarkan sistem penulisan yang sesuai dengan kaidah. Sebagian guru cenderung membiarkan siswa menulis sesuka hati tanpa memberikan bimbingan yang tepat. Padahal, keterampilan menulis menjadi salah satu komponen utama yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hal ini karena menulis tidak hanya melibatkan kemampuan dalam menyusun kalimat yang baik, tetapi juga kemampuan untuk menyusun berbagai jenis teks yang terstruktur dengan jelas. Maka, pembelajaran bahasa Indonesia teks prosedur menjadi salah satu jenis teks yang menekankan aspek keterampilan menulis. Pada kenyataannya, meskipun teks prosedur memiliki struktur yang jelas dan dapat dipelajari dengan baik, banyak siswa yang merasa kesulitan dalam menulis teks prosedur secara efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman tentang struktur teks prosedur yang benar, kurangnya keterampilan dalam merencanakan dan menyusun langkah-langkah dengan jelas, serta kurangnya latihan menulis yang terarah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang inovatif dan menarik dalam pembelajaran menulis teks prosedur, sehingga siswa tidak hanya sekedar menghafal struktur teks, tetapi juga memahami dan dapat mengaplikasikan konsep tersebut dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan menulis teks prosedur pada siswa kelas 7 adalah dengan menggunakan model pembelajaran Think, Talk, Write. Dalam model ini, siswa diajak untuk berpikir secara mendalam mengenai materi yang sedang dipelajari, berbicara atau berdiskusi untuk memperjelas pemahaman mereka, dan akhirnya menulis hasil dari diskusi tersebut. Proses ini sangat membantu siswa dalam merumuskan ide dan menulis secara lebih struktur dan sistematis. Adapun penggunaan media pembelajaran yang inovatif juga menjadi faktor pendukung yang sangat penting dalam keberhasilan proses pembelajaran. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi berupa video tutorial dalam pembelajaran memberikan kemudahan bagi siswa untuk lebih memahami materi secara visual dan praktis. Selanjutnya, ada definisi teks prosedur. Teks prosedur menurut Huwaida dan kawan-kawan tahun 2020 adalah teks yang berisi langkah-langkah terstruktur untuk melakukan atau membuat sesuatu guna mencapai tujuan yang diinginkan dan berisi petunjuk atau tips dalam melaksanakan suatu kegiatan. Sedangkan menurut Jana dan kawan-kawan tahun 2022, teks prosedur merupakan teks yang memuat rangkaian aktivitas atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai hasil tertentu, sehingga diharapkan peserta didik dapat menjelaskan dan menuliskan proses secara teratur dan sistematis dengan langkah yang tepat. Nah, berdasarkan pendapat dari kedua ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa teks prosedur adalah jenis teks yang berisi serangkaian langkah-langkah atau tahapan yang disusun secara sistematis dan struktur untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang berfungsi memberikan petunjuk, panduan, instruksi, atau tips agar pembaca dapat mengikuti proses dengan mudah dan menghasilkan hasil yang diharapkan baik berupa aktivitas, metode kerja, maupun produk akhir. Nah, selain definisi teks prosedur, adapun materi yang akan diajarkan berupa ciri-ciri teks prosedur, struktur teks prosedur, kaidah kebahasan teks prosedur. Nah,
Selanjutnya, kita beralih ke definisi menulis. Menurut Hasan, tahun 2022, menulis adalah proses kreatif yang melibatkan pemikiran dan gagasan yang muncul dari hasil pengamatan serta perenungan terhadap realitas yang kemudian diolah dalam dan dirangkai dengan kata-kata, frasa, kalimat hingga menjadi paragraf yang membentuk sebuah ide pokok yang utuh dan bermakna. Nah, sedangkan menurut Ariyati dan kawan-kawan tahun 2023, menulis adalah keterampilan produktif yang berarti kegiatan ini menghasilkan tulisan yang disusun sesuai dengan kaidah bahasa. Menulis juga dapat dikatakan sebagai keterampilan ekspresif karena melalui aktivitas ini seseorang dapat menyampaikan gagasan, pemikiran, atau perasaan kepada orang lain. Nah, berdasarkan uraian pendapat kedua ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa menulis merupakan keterampilan produktif yang digunakan untuk menyampaikan pesan, ide, gagasan, perasaan, atau pengetahuan melalui tulisan, serta aktivitas ini melibatkan pemilihan kata yang tepat, pengaturan kalimat, serta pengembangan paragraf sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa yang berlaku. Definisi model pembelajaran Think Talk Write menurut Widayanti dan Muadab tahun 2018 halaman 140, Think Talk Write adalah model yang dikembangkan oleh Winker dan Laughlin pada tahun 1966, berfokus pada tahapan Think Talk Write dimulai dari aktivitas siswa berpikir atau berdialog secara internal setelah membaca suatu materi, kemudian melanjutkan dengan berdiskusi dan berbagi ide bersama teman sebelum menuangkannya dalam bentuk tulisan, dan metode ini lebih optimal diterapkan pada kelompok yang terdiri atas 4-6 siswa. Sedangkan menurut Octavia dan kawan-kawan tahun 2020, model pembelajaran Think Talk Write adalah pendekatan yang memungkinkan siswa untuk membangun pemahaman mereka sendiri secara mandiri dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan ide atau gagasan mereka secara lisan melalui diskusi kelompok, dan kemudian siswa dapat mengembangkan hasil diskusi tersebut secara individu dalam bentuk tulisan sehingga mendorong kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Think Talk Write merupakan pendekatan pembelajaran kooperatif yang fokus pada pengembangan kemampuan berpikir, berdiskusi, dan menulis siswa yang diberi kesempatan untuk membangun pemahaman mereka sendiri secara mandiri, mendorong kreativitas, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi. Adapun definisi media pembelajaran video tutorial. Menurut Maheswari dan kawan-kawan tahun 2021, video tutorial dapat diartikan sebagai rangkaian gambar bergerak yang ditampilkan oleh pendidik untuk menjelaskan dengan rinci suatu prosedur, proses, atau cara menyelesaikan tugas tertentu untuk membantu peserta didik memahami materi video yang bersifat interaktif melalui visualisasi. Dalam desain pembelajaran teks prosedur menggunakan model Think Talk Write, media pembelajaran yang digunakan adalah video tutorial yang diakses melalui platform YouTube. Video tutorial ini dirancang untuk menyajikan langkah-langkah dalam teks prosedur secara visual dan dinamis. Tujuan dari penggunaan video tutorial ini adalah untuk memberikan panduan yang lebih interaktif dan mudah diikuti bagi peserta didik dalam memahami suatu prosedur atau instruksi. Video tutorial diambil dari YouTube karena platform ini memiliki berbagai macam konten edukatif yang mudah diakses dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Manfaat penggunaan video tutorial adalah memperkaya pengalaman belajar peserta didik dengan memberikan ilustrasi langsung tentang langkah-langkah yang harus diikuti sehingga memudahkan pemahaman dan meningkatkan keterlibatan siswa. Dalam penerapan video tutorial ini, guru pertama-tama memilih video yang relevan dan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Guru kemudian menampilkan video tersebut di kelas menggunakan proyektor atau layar besar yang terhubung ke komputer atau perangkat lain yang dapat mengakses YouTube. Pun tujuan pembelajaran yang dirancang untuk pembelajaran teks prosedur dengan model Think Talk Write berbantuan media video tutorial pada siswa kelas 7. Yang pertama, bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan menulis dalam menyusun teks prosedur secara efektif. Kedua, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi dan memahami struktur teks prosedur yang meliputi tujuan, bahan
atau alat yang dibutuhkan, langkah-langkah atau prosedur, serta hasil yang diharapkan. Ketiga, siswa juga diharapkan dapat menganalisis ciri kebahasan dalam teks prosedur seperti penggunaan kata kerja imperatif, konjungsi temporal, dan keterangan cara yang akan membantu mereka menulis teks dengan bahasa yang tepat dan sesuai kaidah. Dan yang terakhir, siswa diharapkan dapat menyusun teks prosedur secara mandiri dengan memperhatikan struktur yang benar dan penggunaan bahasa yang sesuai melalui penerapan pemahaman yang mereka peroleh dari diskusi dan video tutorial. Dengan demikian, pembelajaran ini bertujuan untuk memastikan siswa tidak hanya memahami teori penyusunan teks prosedur, tetapi juga mampu mempraktikkannya secara langsung dengan menulis. Selanjutnya, dalam langkah-langkah pembelajaran ini terdiri atas pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada pendahuluan mencakup orientasi, motivasi, dan petunjuk acuan. Pada tahap ini, guru memulai pembelajaran dengan doa, memeriksa kehadiran, dan mengatur tempat duduk agar suasana nyaman. Guru kemudian menyapa peserta didik, mengaitkan topik pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari seperti bertanya tentang pengalaman mengikuti tutorial online. Tujuannya untuk menarik perhatian dan memicu rasa ingin tahu tentang teks prosedur. Guru juga menggali pemahaman dasar peserta didik mengenai teks prosedur dan langkah-langkahnya. Kemudian menyampaikan bahwa pembelajaran akan menggunakan video tutorial sebagai media untuk memahami sesuai materi lebih jelas. Selanjutnya, pada tahap kegiatan inti dilakukan melalui 3 tahapan utama. Yang pertama, berpikir atau think, kedua, berdiskusi atau talk, dan menulis atau write. Pada tahap think, siswa menganalisis video, mencatat poin penting, dan memahami struktur teks prosedur. Pada tahap ini, guru akan menayangkan video tutorial yang diakses melalui platform YouTube, misalnya tutorial tentang cara membuat kerajinan tangan, memasak, atau menggunakan aplikasi tertentu. Video ini membantu memberikan gambaran awal kepada peserta didik, terutama untuk memahami langkah-langkah yang abstrak dalam teks prosedur. Selanjutnya, guru mengarahkan peserta didik untuk menganalisis isi video secara seksama dengan mencatat poin-poin penting dan memahami langkah-langkah yang disampaikan dalam video. Peserta didik akan diberi waktu untuk menganalisis informasi yang mereka dapatkan, memikirkan struktur teks prosedur, dan mengidentifikasi langkah-langkah utama dalam prosedur yang diperlihatkan. Pada tahap kedua, yaitu talk, diskusi kelompok untuk berbagi ide, memahami langkah-langkah, dan mengidentifikasi fitur kebahasan teks prosedur. Tahap kedua ini, guru membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4 orang untuk mendiskusikan hasil analisis mereka. Peserta didik bertukar ide, berbagi pemahaman, dan mendiskusikan langkah-langkah prosedur yang telah mereka identifikasi. Peserta didik juga diminta untuk mengidentifikasi fitur kebahasan teks prosedur seperti penggunaan kata kerja imperatif, konjungsi temporal, dan kalimat pasif. Dalam kelompok, mereka saling mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, dan mencari solusi bersama jika terdapat kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami isi video. Setelah melakukannya, tahap think dan talk, maka akan dilakukan tahap write, menyusun teks prosedur secara sistematis berdasarkan analisis dan diskusi. Pada tahap ini, peserta didik diminta menuangkan hasil diskusi mereka dalam bentuk teks prosedur yang sistematis. Mereka menyusun teks berdasarkan ide-ide yang telah diperoleh setelah menonton video tutorial dalam proses berpikir dan diskusi untuk menyusun tulisan yang mencakup struktur yang lengkap seperti tujuan, bahan, alat, dan langkah-langkah serta sesuai dengan kaidah kebahasan teks prosedur. Kegiatan terakhir adalah penutup, yang bertujuan untuk evaluasi dan rencana tindak lanjut. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil tulisan peserta didik, menekankan hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, serta memberikan pujian atas usaha dan kreativitas mereka. Selanjutnya, guru menyimpulkan pembelajaran hari ini dengan mengingatkan kembali tentang pentingnya teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana pembelajaran ini dapat membantu peserta didik dalam membuat teks prosedur yang sistematis dan jelas. Sebagai penutupan, guru memberikan tugas rumah yang dilakukan
pembelajaran secara individu untuk menyusun teks prosedur lain berdasarkan video tutorial yang mereka tonton atau sumber lain yang relevan, serta mengingatkan peserta didik untuk mempersiapkan diri untuk pembelajaran berikutnya. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu penilaian hasil belajar siswa. Penilaian hasil belajar pada siswa kelas 7 SMP akan dilakukan melalui 3 jenis asesmen, yaitu asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Penilaian diagnostik dilakukan di awal pembelajaran untuk mengukur kemampuan awal dan gaya belajar siswa, sedangkan penilaian formatif dilaksanakan selama proses pembelajaran untuk menilai keaktifan siswa, sementara asesmen sumatif digunakan untuk mengukur pencapaian keseluruhan tujuan pembelajaran melalui tes akhir semester atau akhir materi. Dengan demikian, melalui asesmen diagnostik yang dilakukan di awal pembelajaran, memungkinkan guru untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, sementara asesmen formatif selama proses pembelajaran memberikan informasi kepada guru tentang perkembangan penguasaan kompetensi peserta didik di setiap tahap pembelajaran, dan asesmen sumatif di akhir pembelajaran digunakan untuk menilai pencapaian hasil belajar siswa secara keseluruhan. Baik, setelah pokok-pokok pembahasan tadi sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa desain pembelajaran teks prosedur berbasis model Think, Talk, Write dengan media video tutorial bertujuan meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas 7. Model ini melibatkan 3 tahap. Yang pertama, berpikir mendalam atau Think, kedua, diskusi atau Talk, dan ketiga, menulis atau write. Sementara video tutorial membantu siswa memahami langkah-langkah teks prosedur secara visual. Pembelajaran ini mencakup analisis struktur dan ciri kebahasan serta penyusunan teks prosedur yang sesuai kaidah. Tahapan model pembelajaran Think, Talk, Write dirancang untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan produktivitas siswa, dengan harapan mereka mampu menyusun teks prosedur secara mandiri dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Demikian pemaparan mengenai desain pembelajaran teks prosedur menggunakan model pembelajaran Think, Talk, Write berbantuan media video tutorial pada siswa kelas 7 yang telah saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.